Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Semoga kita dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Renungan kita hari ini, Kamis 19 Januari 2022 dengan judul Bergembiralah karena Tuhan adalah penolongku. Sebagai ayat renungan kita hari ini di dalam Mazmur 63 ayat 8, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Orang Kristen selalu mempunyai penolong yang kuat di dalam Tuhan. Cara Tuhan menolong mungkin kita tidak tahu, tetapi yang kita ketahui ialah Ia tidak pernah mengecewakan mereka yang berharap padanya. Sekiranya orang-orang Kristen menyadari berapa banyak kali Tuhan mengatur jalan mereka supaya rencana musuh terhadap mereka tidak akan terlaksana, maka mereka tidak akan tersandung dalam persungutan. Iman mereka akan tinggal pada Allah dan tidak ada kesusahan yang berkuasa menggoyahkan mereka. Mereka akan mengakui Dia sebagai hikmat dan keberhasilan mereka, dan Ia akan melaksanakan apa yang diinginkannya untuk dilakukan melalui mereka. Kita harus menjadi satu dengan Kristus seperti Dia adalah satu dengan Bapa, dan Bapa akan mengasihi kita seperti Dia mengasihi anaknya. Kita bisa memiliki bantuan yang sama seperti yang Kristus miliki. Kita bisa memiliki kekuatan untuk setiap keadaan darurat karena Tuhan akan menjadi garda depan dan belakang kita. Dia akan membentengi kita di setiap sisi. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Dalam kekuatannya sendiri manusia itu lemah, tetapi di dalam kekuatan Allah ia menjadi kuat untuk mengalahkan kejahatan dan menolong orang lain untuk menang. Setan tidak akan pernah mendapat keuntungan dari orang yang menjadikan Allah benteng pertahanannya. Maka janganlah kita campakkan keyakinan kita, tetapi milikilah keyakinan yang teguh, bahkan lebih teguh dari sebelumnya. Sampai di sini Tuhan menolong kita, 1 Samuel 7 ayat 12, dan Dia akan menolong kita sampai terakhir. Umat Tuhan yang terkasih, kita sangat diberkati lewat renungan pada hari ini. Allah ingin menuntun, mengajak kita supaya dapat bergembira karena kita memiliki penolong yang sungguh, yaitu Allah kita, Tuhan kita. Jikalau kita dapat melihat bagaimana cara kerja Tuhan di dalam melindungi kita di setiap hari, dan melihat bagaimana pertentangan yang dilakukan oleh setan, oleh musuh kita untuk membuat kita jatuh, tetapi Tuhan dengan caranya juga menolong kita dengan kuasanya untuk memberikan kebijaksanaan kepada kita, menuntun kita supaya kita dapat menjadi pemenang. Maka tentunya kita akan sangat percaya kepadanya, kita akan takut kepadanya, dan kita akan takjub melihat Allah kita. Tetapi mungkin oleh karena kita tidak dapat memandang secara kasat mata, maka kita terkadang menganggap bahwa segala sesuatunya berlangsung biasa-biasa dan kita dapat melakukannya oleh karena kekuatan kita. Saudaraku, mari membuka mata rohani kita dan melihat bahwa setiap manusia tidak memiliki kekuatan apa-apa, hanya di dalam Tuhan saja. Orang yang duduk dan bernaung dalam lindungan kuasa maha tinggi, maka kita akan memperoleh kekuatan, memperoleh perlindungan, karena Tuhan adalah pertolongan kita. Semoga Tuhan menolong kita sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah, menjadi pertolongan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami berada di bawah sayap-Mu supaya kami dapat berbahagia dan bersorak-sorai. Terima kasih pekabaran yang sangat indah, menjadi langkah awal untuk kami menikmati hari yang Engkau percayakan di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan akan menuntun kami Bapa, supaya kami selalu bergantung dan juga berserah kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami memiliki musuh yang sangat besar, dan kami tidak memiliki kekuatan
untuk dapat mengalahkannya. Tetapi pada saat kami menyerahkan hidup kami dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan, maka Engkau senantiasa bersedia menolong dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terpujilah Engkau Bapa untuk pekabaran ini. Hari ini kami siap melangkah. Biarlah Engkau yang akan memberikan kekuatan bagi kami, kebijaksanaan dalam melakukan akan segenap kegiatan di sepanjang hari. Dalam pekerjaan Engkau akan berkati. Berharap ya Bapa, biarlah hidup kami hanya akan menyenangkan dan memuliakan Engkau saja. Ya Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak yang Engkau karuniakan di tengah kehidupan keluarga umat, yang di dalam pertumbuhan Engkau berikanlah kiranya pertumbuhan yang seimbang secara fisik mental, terutama di dalam perkembangan kerohanian mereka. Demikian juga di dalam pendidikan Bapa. Biarlah Tuhan yang akan memberikan kepintaran dalam meraih akan masa depan harapan mereka, dan juga anak-anak muda dalam menyelesaikan pendidikan dan bahkan yang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan yang akan tunjukkan yang terbaik, yang semua itu Bapa membawa berkat dalam kehidupan mereka, terlebih lagi membuat mereka akan tetap ada di dalam kebenaran Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi umat-umat-Mu, banyak yang merasakan kekecewaan, penderitaan, permasalahan. Biarlah kehadiran Tuhan menjadi jalan keluar dan menuntun mereka untuk dapat berbahagia. Bapa di sorga, tentu bagi orang tua yang kami kasih dimanapun berada, Engkau tetap menyertai dan memimpin mereka dalam menjalani masa indah. Terpujilah Engkau Bapa, mengampuni dosa kami, karena doa ini hamba serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.